Halo teman-teman, kali ini aku akan berbagi tentang bagaimana cara uji Fisher Exact menggunakan aplikasi pengolah data SPSS. Tapi sebelumnya silahkan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Ya, selanjutnya kita akan melihat ada di lembar Excel ini 4 poin tentang uji Fisher Exact, kemudian nanti ada contoh data, hipotesis, dan kesimpulan. Uji Fisher Exact untuk uji beda kategorik 2 sampel. Jadi jenis data yang digunakan adalah data nominal dan ordinal. Jadi minimal teman-teman ada uji beda kategorik, artinya minimal lebih dari 1 kategori, kemudian bisa 2 sampel, bisa juga lebih, seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat contoh datanya, ya di sini seperti kalian lihat di layar, eksperimen dalam bidang politik, analisis perbedaan niat untuk memilih calon legislatif artis dan non-artis antara pemilih laki-laki dan perempuan. Setelah disurvei, diperoleh data seperti di bawah ini dengan alfa sama dengan 0,05. Ujilah apakah terdapat perbedaan niat untuk memilih calon legislatif artis dan non-artis antara pemilih laki-laki dan perempuan. Nah, datanya seperti di bawah ini teman-teman, ada jenis kelamin, ada calon legislatif artis, dan ada calon legislatif non-artis. Nah, kalau jenis kelamin, yang perempuan itu memilih calon legislatif artis itu 12 ya, kemudian yang non-artis itu 3, sedangkan yang pemilih laki-laki yang memilih calon legislatif artis adalah 4 dan calon legislatif non-artis adalah 11. Nah, nanti kita uji data ini apakah ada perbedaannya teman-teman antara pemilih yang memilih calon legislatif artis dan non-artis, yaitu pemilih perempuan dan laki-laki. Ya, kemudian di hipotesisnya teman-teman ada 2, hipotesis 0 yang isinya tidak terdapat perbedaan niat untuk memilih calon legislatif artis dan non-artis antara pemilih laki-laki dan perempuan. Dan kemudian H1 terdapat perbedaan niat untuk memilih calon legislatif artis dan non-artis antara pemilih laki-laki dan perempuan. Nah, hipotesis ini bisa ditarik kesimpulan nanti dengan ketentuan jika signifikan ke alfa lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika signifikan lebih besar alfa 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak. Nah, untuk uji analisis menggunakan SPSS silahkan teman-teman create ya di dalam SPSS data ini. Ya, caranya adalah seperti di layar ini, kalian bisa lihat aku membuat 3 variabel. Yang pertama itu variabel niat memilih, yaitu aku buat measure-nya skala. Kemudian jenis kelamin itu aku tambahkan value-nya laki-laki dan perempuan. Ya, aku buat measure-nya itu nominal. Dan caleg itu aku buatkan value-nya itu calon legislatif artis dan calon legislatif non-artis. Ada 2 juga, kemudian aku buatkan measure-nya nominal. Sedangkan kalau kita langsung lihat di data view teman-teman, niat memilih itu 12 yaitu jenis kelamin perempuan yang dipilih adalah calon legislatif artis, kemudian niat memilih 4, jenis kelamin laki-laki, calon yang dipilih adalah legislatif artis, dan seterusnya. Nah, untuk ujinya teman-teman terlebih dahulu pilih data ini, kemudian di data ini geser paling bawah ada weigh case. Teman-teman silahkan weigh case untuk yang niat memilih ini dengan memindahkannya ke kanan, kemudian pilih OK. Maka di output SPSS dimunculkan weigh by niat memilih.
Nah, abaikan saja ini teman-teman, kita langsung menuju analisis Fisher Exact-nya ya. Di sini kalian bisa pilih descriptive statistik, kemudian pilih crosstab ya, kemudian untuk row teman-teman pilih yang jenis kelamin ini, sedangkan untuk yang caleg pilih yang column ini ya. Karena niat memilih tadi sudah kita weightkan, jadi teman-teman bisa lanjut ke statistik ini, kemudian checklist yang bagian chi-square, kemudian continue. Setelah itu teman-teman silahkan pilih OK. Maka si SPSS ini mengeluarkan 3 tabel yang merupakan uji crosstab dan termasuk dia uji untuk Fisher Exact test. Nah, kalau di tabel pertama ini adalah case processing summary, itu data kita valid 100%, missing 0 ya. Totalnya adalah 30 dan 100%. Kalau yang kedua ini adalah jenis kelamin caleg cross tabulation, itu berdasarkan data kita tadi ya teman-teman. Laki-laki itu calon legislatif artis 4, yang kemudian perempuan 12 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menguji Fisher Exact test kita menggunakan tabel chi-square test ini. Nah, kalau di dalam SPSS ini sebenarnya ketika kita melakukan uji analisis, dia bisa mengeluarkan hasil apapun teman-teman. Tapi intinya bagaimana kita menarik kesimpulan dari data yang diambil. Nah, oleh karena itu kita kembali ke lembar Excel tadi yang sudah aku sediakan. Nah, kalau di sini nanti kita tarik kesimpulan berdasarkan hasil chi-square test si SPSS tadi. Fokus kita adalah perhatikan output tabel chi-square test di atas, khusus Fisher Exact test. Nah, di sini teman-teman, yaitu kalau Fisher Exact test satu site itu sebesar 0,005. Karena nilai signifikan 0,005 lebih kecil alfa 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan niat untuk memilih calon legislatif artis dan non-artis antara pemilih laki-laki dan perempuan. Nah, ini sangat membantu kita teman-teman untuk melihat data kita itu ada perbedaan atau tidak berdasarkan kategori dan sampel yang ingin kita lakukan. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih banyak lagi data yang bisa kita jadikan dalam uji Fisher Exact test ini. Misalnya kalau teman-teman uji pemilihan legislatif berdasarkan suku. Nah, sukunya ada 5 atau 6 ya, tentu kita akan kesulitan kalau menggunakan cara manual. Nah, dengan SPSS ini menurutku sangat terbantu teman-teman. Nah, itu dia cara untuk uji Fisher Exact test ya. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terbantu, dan jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung ke kolom komentar. Terima kasih.